Shalom Aleichem Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Ya, hari Sabat untuk Yahudi saja. Bapak Ibu Saudara, ada salah pengertian dan gagal memahami yang meracuni ya gereja-gereja selama 2000 tahun, yaitu tentang hari Sabat. Mereka tidak tahu bahwa hari Sabat itu khusus untuk agama Yahudi. Ya, Yesus sudah berkata, ya, aku Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8. Ya. Hari Sabat itu banyak ya, di kitab Keluaran banyak ya. Di Imamat juga ada tentang aturan-aturan hari Sabat. Intinya adalah hari Sabat itu ada perintah, ada ketentuan. Selain ada perintah, juga ada aturan ketentuannya. Hari Sabat Anda tidak boleh bekerja, melakukan pekerjaan ini itu ya. Makanya Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia, Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Hari Sabat termasuk yang batal. Orang Kristen tidak terikat hari Sabat. Sabat itu hari Sabtu. Itu khusus untuk orang Yahudi. Lalu bagaimana mungkin Pak orang Kristen ceritanya kok jadi ibadahnya hari Minggu? Ceritanya orang Kristen itu mengikuti Rasul, karena semua Rasul adalah Kristen. Roma 16 ayat 7, semua Rasul itu Kristen. Makanya sebagai orang Kristen ngikutin para Rasul. Perhatikan baik-baik. Yesus itu bangkit hari Sabtu. Yesus mati disalib, dikubur, bangkit hari Sabtu. Lalu diketahui kuburnya kosong hari Minggu ya. Tapi bangkitnya hari Sabtu karena memenuhi kriteria 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi itu. Kemudian Yesus naik ke surga juga hari Sabtu. Di dalam Kisah 1 ayat 12, mereka pulang seperjalanan Sabat dari Bukit Zaitun. Kan Yesus naik dari Bukit Zaitun. Artinya Yesus itu naik ke surga hari Sabtu, hari Sabat. Lalu Kisah 1 ayat 13, tadi kan ayat 12, seperjalanan hari Sabat. Ayat 13, mereka menumpang lalu mengadakan ibadah besoknya. Berarti ibadah hari Minggu. Karena itulah orang Kristen ngikutin teladan Rasul. Orang Kristen itu sudah tidak terikat hari Sabat. Ya, tidak harus ibadah itu hari Sabtu, ya. Lalu orang Kristen mengikuti teladan Rasul, beribadah setiap hari Minggu. Minggu di Indonesia itu masih Sabtu di Israel. Kalau Anda ibadah hari Minggu jam 8, itu di Israel masih hari Sabtu. Ya. Kalau Anda ibadah hari Minggu jam 8 misalnya, di Amerika masih Sabtu. Ya. Tidak masalah ya, Anda boleh saja ibadah hari apa saja. Yang salah adalah ketika Anda harus memaknai hari Sabat ya, hari Sabtu. Untuk ibadah itu harus hari Sabat ya. Kalau ada gereja yang masih ngotot ya, ibadah itu harus hari Sabtu. Yesus berkata, kamu jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Sabat itu khusus untuk orang Yahudi. Orang Kristen tidak terikat hari Sabat, harus Sabtu. Tetapi ada satu hari perhentian untuk ibadah, betul. Makanya ibadah itu boleh, hari Minggu boleh, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu boleh, ya.
kami sengaja mengadakan ibadah jam 15 dengan harapan jam 15 Minggu di sini itu sudah Minggu, di seluruh dunia sudah Minggu. Ya. Kalau saya ibadah hari Minggu jam 15 sampai jam 17, di Amerika itu sudah Minggu pagi, Minggu subuh. Ya. Di Eropa juga Minggu subuh juga, mungkin malah lebih siang ya. Selisih 7-8 jam begitu. Berarti sudah jam 7 pagi, jam 8 pagi. Ya. Itu sebabnya kami ibadah hari Minggu jam 15 supaya di seluruh dunia sudah hari Minggu. Ya. Ya, demikian ya. Jadi clear, hari Sabat itu khusus untuk orang Yahudi. Anda yang masih mengagung-agungkan hari Sabat, Yesus berkata, kamu jemaah iblis. Agama Yahudi itu sudah almarhum ya Pak. Ya, Allahnya orang Yahudi, yaitu Yahweh sudah dibentuk jadi manusia. Yesaya 43 ayat 10, Yohanes 1 ayat 14. Sejak lahirnya Yesus tidak ada lagi yang sebut-sebut apalagi nyembah Yahweh. Maria ibunya Yesus ganti menyembah Tuhan Allah Maha Kuasa. Lukas 1 ayat 46, 47, 49. Bahkan Imam Zakaria, ya, bapaknya Yohanes Pembaptis, seorang imam mestinya nyembah Yahweh. Setelah Yesus lahir nyembahnya ganti, yaitu nyembah Tuhan Allah Maha Kuasa, Allah Israel. Ya, clear? Ya, Allahnya orang Yahudi, Yahweh sudah dibentuk jadi manusia. Lalu Taurat orang Yahudi sudah batal. Lalu yang terakhir adalah Bait Allah sudah dirobohkan tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus dari Romawi, menggenapi Matius 24 ayat 2. Ya. Jadi 3 pilar agama Yahudi sudah runtuh. Allahnya dibentuk jadi manusia, namanya Yesus. Tauratnya batal, Bait Allahnya roboh. Maka sejak tahun 70 Masehi secara valid agama Yahudi almarhum. Ya, makanya di kitab Wahyu Yesus berkata langsung, ini perkataan langsung Yesus di kitab Wahyu, jemaah iblis, yaitu Yahudi palsu. Yang Yahudi sekarang, yang sekarang ada Yahudi di Israel, itu Yahudi palsu, Yahudi hasil menduduki kursi Musa. Matius 23 ayat 2. Mengubah Taurat dan mengubah kitab Nabi seenak udelnya sendiri. Tanak diganti jadi Talmud. Makanya Yahudi sekarang yang disembah Hashim, kayak orang bersin. Di Jakarta banyak Hashim, ya, di Surabaya banyak Hashim. Mau cari Hashim yang kumisan apa Hashim yang bewokan, ada, ya. Jadi Allahnya orang Yahudi hari ini tidak lagi Yahweh. Tidak, ya. Termasuk Anda gereja-gereja yang masih mengagung-agungkan hari Sabat, yang masih gereja yang sok Yahudi-Yahudian, pakai penanggalan Yahudi, sebut-sebut segala istilah Yahudi. Tak kasih tahu kamu jemaah iblis. Yesus sendiri yang berkata, ya, Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Jadi very clear, ya, Sabat itu khusus untuk orang Yahudi, khusus untuk agama Yahudi, dan agama Yahudi sudah almarhum. Ya, Kristen tidak lagi terikat dengan hari Sabat, sebab Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Lebih berkuasa Yesus daripada hari Sabat, ya. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, ya. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ada yang nanya, Pak Dede lagi mau kemana itu? Saya lagi mau ke Bandung, ya, ke arah Bandung.
Haleluya. Amin.